Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Nurjana dengan NIM 2020310311 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cyber security dan hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dita Rohmawati Dewi dengan NIM 2020310045. Yang nomor 2 ada Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020310164. Yang ketiga ada Mega Nanda Wiono Putri dengan NIM 2020310265. Dan saya sendiri Anisha Putri Nurjana dengan NIM 2020310311. Dan yang terakhir ada M. Rehan Prialdino dengan NIM 2020310349. Nah, di sini kelompok kami materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama ada cyber security dan yang kedua ada hukum. Kemudian terima kasih atas kesempatannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Rohmawati dengan NIM 045 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya di sini ada cyber security. Jadi, pengertian dari cyber security ini adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Biasanya serangan ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal. Beberapa contohnya ada mengakses informasi sensitif atau bahkan mengubah dan menghancurkan data penting. Motifnya bisa jadi untuk mengganggu sebuah bisnis atau bisa juga untuk memeras uang dalam jumlah yang biasanya tidak sedikit. Kemudian di sini ada manfaat cyber security. Jadi manfaat yang pertama itu adalah informasi pribadi terjaga. Jadi manfaat yang paling utama itu tentu saja untuk menjaga informasi pribadi. Di era yang serba digital ini, informasi pribadi menjadi sesuatu yang sangat berharga dan rentan untuk disalahgunakan. Informasi yang didapatkan secara ilegal tersebut juga bisa saja disalahgunakan untuk melakukan pemerasan ke orang yang terkait. Selanjutnya yang kedua ada bekerja menjadi lebih produktif. Virus dan serangan cyber dapat sangat mempengaruhi produktivitasmu. Jadi jika komputer terkena virus, pekerjaan itu jadi terhambat, dan jika virus benar-benar membahayakan, kemungkinan besar kamu harus mengganti dengan komputer baru. Namun jika menggunakan solusi cyber security, semua pegawai di kantor dapat melakukan browsing di internet dengan bebas tanpa takut terkena ancaman. Selanjutnya, memastikan website dapat selalu diakses. Bisnis apapun yang dijalani, biasanya kamu memiliki websitemu sendiri. Jika sistem terkena virus atau ancaman yang lainnya, besar kemungkinan website terpaksa mengalami shutdown. Ketika virus atau ancaman lainnya, ketika virus tersebut terjadi, tim IT itu membutuhkan waktu untuk memulihkan website, dan bisnismu terpaksa kehilangan pelanggan yang ingin membuka website di saat yang bersamaan. Dalam jangka panjang, pelanggan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan transaksi di bisnismu karena kejadian tersebut. Selanjutnya ada menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi jika kamu memastikan keamanan cyber security dan semua sistem yang digunakan, manfaatnya adalah pengguna akan lebih percaya untuk membeli produk atau menggunakan jasamu. Pasalnya jika pelanggan tahu pernah terjadi pemborosan sistem, mereka akan takut memasukkan data pribadi yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mega Nanda Wiono Putri dengan NIM 2020310265. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen cyber security. Di sini ada 6 elemen penting. Yang pertama yaitu application security.
Application security merujuk kepada proses meningkatkan dan memelihara keamanan suatu aplikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah attacker agar tidak mencuri, membaca, atau mengeksploitasi data maupun kode dari program tersebut untuk melancarkan berbagai cyber attack. Yang kedua, information security. Information security Information security adalah upaya mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari mengakses, menggunakan, memodifikasi, membeberkan, merekam, atau bahkan menghancurkan data milik Anda. Information security mempunyai 3 prinsip dasar yang dikenal dengan CIA. CIA itu yang pertama yaitu confidentiality. Hanya authorized user lah yang diperbolehkan untuk mengakses data sensitif, seperti detail akun email, informasi kontak, informasi kartu bank, dan lain sebagainya. Yang kedua, integrity. Informasi yang disampaikan harus akurat, konsisten, lengkap, serta tidak diubah oleh unauthorized user. Yang ketiga, unavailability. Memastikan bahwa informasi Anda bisa diakses ketika diperlukan, termasuk oleh pihak-pihak lain yang memperoleh izin. Yang selanjutnya ada network security. Network security ini adalah proses melindungi jaringan dan seluruh perangkat yang terhubung di dalamnya dari para penyusup. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan network security. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan layanan VPN, program anti-malware, email security, hingga firewalls. Selanjutnya yaitu disaster recovery or business continuity planning. Disaster recovery planning ini merupakan upaya perusahaan untuk merespon berbagai insiden yang terjadi, baik itu bencana alam, terjadinya cyber attack, adanya pemadaman listrik, dan beberapa hal yang tidak diinginkan lainnya. Disaster recovery planning dapat berupa dokumen formal yang memuat berbagai strategi yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak dari insiden tersebut. Hasilnya, perusahaan bisa tetap beroperasi atau segera pulih dan bangkit sebelum terjadinya peristiwa atau bencana tersebut. Yang kelima ada operational security. Operational security atau procedural security adalah proses manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi data sensitif yang digunakan dalam operasi dan bisa disalahgunakan oleh attacker. Contohnya, Anda mengunggah foto yang ternyata dengan tidak sengaja mencantumkan kata sandi email. Hal ini kemudian bisa saja dimanfaatkan hacker untuk melancarkan serangan kepada Anda. Dan yang terakhir ada end user education. End user education merupakan sebuah upaya mengedukasi atau meningkatkan kesadaran seluruh elemen di dalam perusahaan akan pentingnya menjaga keamanan digital. Sebagai contoh, perusahaan bisa membuat program pelatihan untuk mengenalkan berbagai jenis cyber attack dan cara-cara untuk mencegah hal tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Amelia Intenku Malasari dengan NIM 2020-310164 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelum memasuki jenis ancaman cyber security, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan cyber yang menargetkan sebuah sistem dan jaringan komputer. Komputer itu digunakan sebagai alat juga target kejahatan tersebut. Kedua ada cyber attack. Nah, cyber attack ini adalah cyber crime atau kejahatan cyber. Bedanya dengan cyber attack atau crime umumnya melibatkan kepentingan politik dan organisasi. Ketika ada cyber terorisme, nah cyber ini seperti ini
sama seperti cyber attack. Kejahatan cyberterorisme menargetkan organisasi politik melalui teror seperti ancaman provokasi dan cybersecurity itu ada 5. Yang pertama ada ancaman cybersecurity paling umum saat ini adalah serangan malware atau malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Singkatnya, malware adalah sebuah program yang didesain secara khusus oleh para hacker untuk mengeksploitasi dan merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Untungnya, Godfrey Network sudah pernah membahas tuntas tentang apa yang malware gejala dan jenis-jenisnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui dan mempelajari dari Golden Face Network juga sudah pernah membahas. Kemudian yang kedua ada ransomware. Nah, pada dasarnya ransomware adalah salah satu tipe serangan malware yang paling berbahaya. Perangkat lunak yang satu ini mempunyai kemampuan merusak dan mengunci data. Tidak hanya itu, ransomware ini juga bisa melumpuhkan perangkat, bisa mengakses dan menggunakan device tersebut. Kemudian selanjutnya ketika ada phishing. Phishing adalah jenis cyber yang memanfaatkan email, telepon maupun pesan teks untuk mengelabui korban agar memperhatikan data sensitif seperti detail kartu kredit dan lain sebagainya. Dalam serangan ini, pelaku akan menyamar sebagai institusi ilegal dan mengirimkan pesan berisi URL atau website yang yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat resmi dan profesional. Kemudian keempat ada brute force attack. Nah, secara sederhana, brute force attack adalah upaya hacker untuk mengakses sebuah sistem jaringan secara paksa melalui tebak username dan password. Dalam melancarkan serangan, pelaku menggunakan metode trial and error dengan mencoba ribuan kombinasi kata sandi sistem. Kemudian yang terakhir ada spoofing. Nah, spoofing itu adalah jika Anda pernah mendapatkan telepon dan pesan melalui mengaku sebagai teman atau kerabat meminta bantuan finansial. Nah, ini yang dinamakan spoofing. Singkatnya, spoofing adalah tindakan hacker yang berpura-pura menjadi orang yang Anda kenal untuk melakukan berbagai tindakan kriminal. Metode ancaman cyber security yang salah satu ini memang tidak sama dengan ancaman cyber yang lainnya. Namun, ancaman yang dibawa pun tetap berbahaya. Spoofing juga bisa menyasar jaringan maupun server. Attacker nanti akan mengelabui jaringan server Anda dengan menggunakan identitas palsu, menggunakan alamat yang terpercaya dan mendapatkan akses ke dalam jaringan server tersebut. Nah, kemudian next. Pengertian hukum nih, untuk menanggulangi kejahatan cyber maka diperlakukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum lingkup yang meliputi setiap aspek berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada suatu online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyber law. Cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang dengan pemanfaatan TI. Istilah juga digunakan dalam hukum TI, Law of International Technology, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum maya darah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rehan dengan NIM 39 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan untuk cyber di Indonesia. Dasar hukum untuk mengatur keamanan cyber di Indonesia adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008 dan versi revisi UU ITE nomor 19 tahun 2016. UU ini juga mencakup aturan untuk beberapa pelanggaran, seperti mendistribusikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer untuk mendapatkan informasi, dan sebuah pengambil alihan atau penyadapan ilegal dan tidak berizin terhadap sistem komputer atau elektronik lain.
UU ITE memberikan perlindungan hukum untuk konten sistem elektronik dan transaksi elektronik. Akan tetapi, UU ini tidak mencakup aspek penting keamanan cyber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, dan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keamanan cyber. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.